Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Deso Adullah dari Akuntansi A 2019. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi yaitu di proyek 3 dan proyek 4. Nah, pertama itu ada proyek 3 yaitu proyek web atau HTML menggunakan Notepad. Nah, ada juga yang namanya tag-tag dalam membuat web, itu ada HTML, head, body, tr, td, i, u, tabel, p, br, ul, li, nol. Nah, ini bisa dibaca ya keterangan-keterangan atau fungsi-fungsi dari tag-tag dalam membuat web. Selanjutnya, nah ini nanti bentuknya akan seperti ini ya dari yang akan kita buat. Nah, contoh dalam web di atas memiliki 3 link, yaitu ada contact us, terus link to my school, dan yang ketiga ada go to top of page. Nah, contact us itu sebuah link untuk mengirimkan email, sedangkan link to my school yaitu sebuah hyperlink untuk halaman web sekolah, dan untuk go to top of page itu memberikan navigasi untuk halaman web tersebut. Nah, ini nih bagian-bagian dari dokumen HTML. Dokumen HTML terdiri atas dua bagian, yaitu bagian kepala dan bagian tubuh. Nah, untuk bagian kepala memberikan informasi mengenai perangkat lunak browser. Informasi pada bagian kepala mencakup judul halaman web. Nah, untuk yang kedua itu bagian tubuh. Bagian tubuh itu memberitahu apa yang akan dilihat oleh pengguna di layar. Bagian tubuh berisikan bagian yang sebagian besar orang merupakan halaman web, seperti gambar, tabel, daftar, link, semua dan terletak di dalam tubuh. Nah, untuk membuat dokumen Notepad itu, yang pertama itu kita klik perintah Start. Di bagian bawah kiri ini udah ada gambarnya ya di sini. Dan pilih program Notepad. Selanjutnya atau mungkin harus mengeklik subperintah aksesoris sebelum program Notepad muncul. Nah, ini nanti kita dalam Notepad kan udah kebuka tuh Notepadnya. Nah, langsung kita masukkan aja apa-apa yang harus kita masukkan. Yang pertama, klik baris 1 hingga ke 5 dalam dokumen Notepad. HTML mengharuskan perintah awal dan akhir, misalnya pakai tanda kurang dari HTML terus ditutup dengan lebih dari, dan selanjutnya. Kurang lebih seperti itu, ini bisa dicermati ya. Nah, untuk keterangan ini nanti itu dimasukkan ke, nah seperti ini, line 1 sampai 51. Nah, ini mungkin bisa di-pause ya teman-teman. Di-pause atau di-screenshot apa itu nanti ini adalah isi-isi yang bakal kita isikan pada project kita, yaitu pada Notepad ini. Nanti bentuknya akan seperti ini. Nah, selanjutnya itu ada 3 jenis link pada situs ini dalam satu halaman web lain. Satu ke program email dan satu ke bagian halaman web yang sering dilihat. Nah, hyperlink untuk pertama baris ke-53 ya, baris ke-53 bisa dilihat juga di gambar atau di screenshot, nanti langsung aja dimasukkan kayak gambar ini sama persis kok. Sebagai contoh, mail to Johan D. A Company, tapi Anda harus mengamati dengan alamat email Anda sendiri gitu. Jadi diganti nanti itu emailnya. Memerintahkan browser untuk membuat link peranti lunak komputer, memasukkan alamat email sebagai alamat penerima email. First contact use itu adalah satu-satunya hal yang akan dilihat pengguna pada halaman web perintah acer, tapi tidak akan terlihat. Jangan lupa untuk mengakhiri perintah acer dengan tanda seperti itu, atau sisa halaman web juga akan terhubung dalam program email. Nah, selanjutnya ini bisa di screenshot ya, atau di pause, bisa langsung dimasukkan ya, saya lingkari merah dan kasih checklist itu bisa diperhatikan, nanti langsung aja dimasukkan seperti gambar yang ada di layar kalian, atau ikuti perintah yang ada di layar kalian. Kurang lebih sama ya, masih dimasukkan pada line 60 dan 61, itu bisa dilihat, kita kasih kurang dari, ini garis miring, body, lebih dari gitu ya, bisa langsung diikuti aja pada gambar ini, langsung ketik aja di Notepad kalian seperti yang ada di gambar. Nah, untuk menyimpan contoh, Anda harus menyimpan dokumen Notepad ini dengan file HTML. Caranya, pilihlah file, di atas itu ada file, terus diikuti save as. Nah, untuk memasukkan nama file seperti University HTM, tapi tanpa tanda kutip ya, ini bisa diikuti ya, seperti ini. Bisa diikuti cara menyimpannya. Jangan lupa untuk save as tipenya itu all files ya, biar bisa bekerja di semuanya
itu. Nah, untuk melihat web HTML, buka folder tempat file HTML berada, lalu klik 2. Setelah klik, browser web akan otomatis muncul dengan sendirinya. Maka terlihat halaman web yang dihasilkan dari Notepad tersebut. Nanti akan seperti ini gambarnya. Nah, kelebihan dan kelemahan pengguna Notepad. Kelemahannya itu adalah membuat halaman web dengan editor teks seperti Notepad adalah keharusan untuk mempelajari perintah HTML dan proses pembuatan kode. Nah, untuk keuntungannya itu membuat HTML di Notepad yaitu kode yang dibuat efisien dan website dapat memahami bagaimana halaman web bekerja. Nah, untuk yang web keempat nih, yaitu formulir survei web HTML siswa. Nah, untuk contoh, pada contoh ini kita dituntut membuat dokumen Notepad berupa formulir survei yang disimpan dalam bentuk hypermarkup atau HTML sehingga dapat digunakan sebagai halaman web. Pembuatan formulir ini memiliki 5 teknik yang paling umum. Mencatat informasi dari sebuah situs web. Nah, untuk tekniknya itu, teknik yang pertama itu field text, misalnya field name, di mana pengguna mengetikkan sebaris data. Teknik yang kedua adalah tombol radio, year in school misalnya. Tombol radio ini digunakan untuk ketikkan jawaban yang mungkin saling melengkapi. Kotak cek seperti live campus, do you own a car? Serupa dengan tombol radio, tetapi pengguna dapat memilih satu atau lebih. Nah, untuk penjelasannya ini bisa dibaca ya. Ada area teks memungkinkan beberapa barisan teks, sedangkan field text hanya memungkinkan satu baris saja. Masing-masing field input memiliki paling tidak 2 karakter, sebuah nama file, dan sebuah file. File dapat dinamai school year. Nilainya bisa jadi FR, SO, GR, atau RR. Seperti itu. Nah, tahap pembuatan bagian-bagiannya itu bisa dilihat ya. Langsung kita ke Notepad, mulai dengan menuliskan ini yang ada di layar kalian. Terus line ini, bisa langsung aja dilihat ya teman-teman semua. Untuk perintah-perintahnya nih, selanjutnya nih. Langsung aja ikuti yang ada di gambar. Kurang lebih seperti itu. Anda dapat melihat bahwa kotak informasi berada dalam sebuah tabel. Kolom yang pertama memberikan label untuk formulir tersebut. Baris 14 dan 18 adalah perintah yang menangkap input field name. Nah, ini untuk line 23 sampai 26 langsung aja diikuti sama seperti yang saya tampilkan di layar Anda. Langsung aja di pause. Nanti kalian ikuti pada Notepad kalian. Nah, untuk bagian-bagian formulir, contoh, tombol radio harus digunakan untuk pilihan eksklusif, di mana jumlah pilihan yang tersedia terbatas. Jika terdapat banyak pilihan, pilihan-pilihan ini dapat memakan tempat yang amat banyak pada halaman web. Jika seorang pengguna dapat memilih lebih dari satu pilihan, kontak cek harus digunakan. Figur P41 menampilkan kotak cek untuk menampilkan informasi di mana seorang siswa tinggal, kayak tadi ya yang ada di layar kalian. Apakah siswa tersebut memiliki mobil, baris 26 sampai 30 pada figur ini. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, nanti gambarnya contoh jadinya itu akan seperti ini. Kalau ketika kalian sudah memasukkan apa yang sudah saya instruksikan tadi. Nah, ini kode HTML-nya ya. Nanti langsung aja di screenshot, di pause. Langsung aja nanti diikuti kode HTML ini yang udah ada di layar kalian. Dan jangan lupa jangan sampai ada yang typo ataupun yang lainnya, nanti akan menyebabkan program kalian tidak berjalan dengan semestinya. Nah, untuk menyimpan, Anda harus menyimpan dokumen file HTML jenis setelan dokumen di Notepad adalah teks, yaitu dengan ekstensi teks. Secara otomatis akan ditambahkan ke nama file jika file tersebut disimpan dalam bentuk teks. Browser tidak dapat menerjemahkan jenis dokumen teks. Nah, untuk melihat sama seperti tadi ya, langsung aja memeriksanya halaman tersebut bekerja dengan baik atau tidak, harus menutupi program Notepad. Program ini dapat tetap terbuka ketika Anda melihat file dengan browser, web, dan pilihan perintah file. Diikuti subperintah open ketika nama file atau browser untuk mencarinya dan ketik tombol OK. Halaman web Anda akan muncul di browser. Nah, untuk kesimpulannya nih, itulah form HTML secara garis besar. Dengan ini Anda siap membuat form untuk website Anda. Perlu saya tekankan bahwa kalau Anda berkeinginan untuk membuat dokumen HTML dengan baik, maka Anda harus menyediakan waktu untuk mempelajari tag-tag yang bersangkutan. Nah, kurang lebih itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Langsung aja jangan lupa di-subscribe. Jika ada yang ingin ditanyakan, langsung saja komen di bawah. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.